Hai sahabat Kupet, apakah kamu termasuk pecinta film superhero? Saat ini memang banyak sekali film superhero keren yang sangat layak untuk ditonton. Beberapa film superhero seperti karya Marvel dan DC pun kerap menuai kesuksesan besar dan berhasil meraup keuntungan dalam jumlah fantastis. Tapi nggak semua film superhero bisa sukses seperti itu dan justru nggak laku di pasaran. Bahkan banyak juga yang merugi karena pendapatannya sangat kecil. Nah, berikut ini Kutopedia akan mengulas 7 film superhero dengan pendapatan terendah. Penasaran sahabat Kupet? Yuk langsung simak ulasan berikut ini. Tapi sebelum itu, silahkan bantu support channel ini agar bisa lebih baik dengan klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Film superhero dengan penghasilan terendah. Kalau ada banyak film dengan keuntungan terbesar, berarti ada juga film superhero yang merugi karena pendapatannya jauh di bawah biaya produksi. Misalnya saja seperti yang terjadi pada 7 film superhero dengan penghasilan terendah berikut ini. Punisher, Warzone 2008. Lionsgate pernah merilis film Punisher Warzone pada 2008. Film tersebut awalnya dibuat sebagai sequel untuk The Punisher 2004. Tapi Lionsgate memutuskan untuk membuat reboot setelah pemeran dan sutradara The Punisher keluar dari proyek karena perbedaan pandangan. Ray Stevenson pun ditunjuk untuk menggantikan Thomas Jane sebagai The Punisher. Sayang, penampilannya nggak sebagus penampilan Jane di film sebelumnya. Film garapan Lexi Alexander ini pun merugi karena hanya meraup 10 juta US dollar. Hak cipta film ini pun diberikan kepada Marvel Studios. The Meteor Man. Pada 1993, belum ada karakter superhero berkulit hitam sehingga Robert Townsend bertekad menciptakan sosok superhero baru, dan lahirlah The Meteor Man. Film ini menceritakan Jefferson Reed, seorang guru di lingkungan marginal yang tiba-tiba memiliki kekuatan super setelah sebongkah meteor hijau menghantam tubuhnya. Film superhero terburuk ini Townsend tulis sendiri, sutradarai sendiri, dan bintangi sendiri. Sebagian besar pemain lainnya adalah orang-orang populer di zamannya. Sayangnya, The Meteor Man kurang berkesan bagi para pecinta film. Film ini pun bisa dibilang gak laku dan hanya bisa meraup penghasilan sebesar 8 juta US dollar. Tank Girl 1995. Sutradara Rachel Talalay menjadikan superhero wanita sebagai tokoh utama dalam Tank Girl. Karakter ini pun diperankan oleh Lori Petty. Film bergenre action komedi ini menceritakan saat bumi berubah menjadi kering akibat tertimpa komet. Pihak pengontrol sumber daya air pun mulai menunjukkan gelagat anehnya. Untuk itu, Tank Girl muncul dan berusaha menumpas ketidakadilan di bumi demi kemaslahatan penduduk bumi lainnya. Terdengar keren kan? Tapi Tank Girl gagal populer di masanya dan bisa dibilang gak laku di pasaran. Alhasil film ini cuma mendapat penghasilan 4 juta US dollar. Steel 1997. Sosok jagoan DC bernama Steel ini memiliki kisah yang sekilas mirip dengan Tony Stark, yakni berusaha menciptakan baju tempur demi membasmi kejahatan. Hal unik dari film superhero DC ini adalah karakternya yang dibintangi oleh seorang bintang NBA, Shaquille O'Neal. Ya, ia adalah pemain basket berkulit hitam. Sayangnya banyak yang menganggap cerita Steel terlalu klise dan desain kostum yang ditampilkan juga kurang menarik. Steel pun mendapat rating terendah. Bukan cuma itu, O'Neal bahkan masuk nominasi Razzie Award sebagai aktor dengan akting terburuk. Pada akhirnya penghasilan dari film ini hanya 1 juta US dollar. Orgasmo 1997. Superhero nggak selalu cerdas dan keren. Contohnya karakter Superman bernama Joyang atau Orgasmo. Manusia super ini memiliki tingkah laku yang dungu. Bukan cuma karakternya yang aneh, tapi senjata yang dipakainya juga. Senjata ajaib bernama Orgasmorator bisa menembakkan sinar laser. Target yang tertembak oleh senjata tersebut akan mengalami orgasme. Dengan begitu, pemiliknya bisa meraih kemenangan tanpa menumpahkan darah sedikit pun. Meski terdengar kocak, biasanya film-film seperti ini memang gak laku di pasaran, alias jeblok dalam box office pada zamannya. Penghasilannya saja cuma 600.000 US dollar. Super 2010. Film Super ini mengisahkan Frank Darbo yang merasa hidupnya tersusun atas rangkaian kekecewaan. Di tengah kegalauannya, Frank mendapat visi aneh. Jari Tuhan atau literally menyentuh otaknya.
ia pun mendapat pesan dari superhero religius, Holy Avenger, bahwa Tuhan memilih Frank untuk suatu tujuan spesial. Sayangnya, super rilis 6 bulan pasca perilisan Kick-Ass ini. Film ini memang terlihat mirip dengan karya Matthew Vaughn. Karena datang terlambat, Super dianggap sebagai plagiat. Film komedi super garing ini pun gagal di box office dan cuma meraup keuntungan 300.000 US dollar. Super Capers 2009. Film superhero ini menceritakan sosok Ed Gruberman yang sebenarnya hanyalah pria biasa. Ia bermimpi menjadi superhero pembela kebenaran seperti yang selalu ia baca di komik. Meski nggak memiliki kekuatan apapun, tapi Ed memiliki semangat yang nggak kalah dengan para superhero yang ia idolakan. Suatu ketika, Ed mendapat kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dengan bergabung bersama para calon superhero lain dalam Super Capers. Tapi seperti film-film superhero di atas, Super Capers juga merugi karena cuma mendapat penghasilan sebesar 30.000 US dollar. Itulah tadi 7 film superhero dengan pendapatan terendah dan merugi karena nggak balik modal. Wajar, film-film dengan rating buruk tadi memang nggak laku di pasaran. Selain dianggap nggak menarik oleh kebanyakan orang, ada juga film superhero tadi yang dituduh sebagai plagiat hingga mendapat rating terendah.